Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam semangat warahmatullahi. pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Ya, luar biasa teman-teman. Kita ice breaking dulu ya. Kalau saya katakan Oh selamat iya, pagi, tepuk tangannya 3 kali. Kalau selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat malam, tepuk tangannya sekali. Biar kita tetap semangat. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Ya, ternyata teman-teman masih fokus. masih Luar fokus. biasa. Oke. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, tak lupa kita ucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih tetap diberi kesehatan karena kesehatan pada saat seperti ini sangat mahal sekali. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang luar biasa karena sekolah kita sudah terpilih menjadi sekolah penggerak. Bapak Ibu, saya siap mendampingi Bapak Ibu semua. Semoga sekolah penggerak sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang luar biasa tentunya. Baik, izinkan saya akan share terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kali ini di IHT kita kali ini kita akan melihat terkait dengan sekolah penggerak Bapak Ibu. Ini materi yang akan kita bahas hari ini adalah komponen kurikulum satuan pendidikan atau sekarang istilahnya namanya KOS ya. Jadi IHT ini memang dirancang khusus untuk SMP Negeri 2 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya setia mendampingi sekolah penggerak di SMP Negeri 2 Perbaungan. Semoga nantinya teman-teman di SMP Negeri 2 Perbaungan ini menjadi sekolah yang number one. Baik, Bapak Ibu, ini apa sih capaian IHT? Nah, ini nanti peserta diharapkan mampu memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila, dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, tujuan sesi ini adalah, nantinya peserta mampu memahami terkait komponen kurikulum, kerangka kurikulum, dan peranan pemangku kepentingan dalam tingkat daerah, tingkat pusat, sampai kesatuan pendidikan. Nah, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita geser dulu ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alur dari IHT, pembukaan, kemudian brainstorming, paparan materi, diskusi, nanti ada refleksi dan penutup. Nah, kemudian Bapak Ibu, capaian dari IHT, tentu saja peserta diharapkan mampu memahami tadi filosofi terkait pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, ini kegiatan IHT sekolah tentu saja nanti outputnya ya yang diharapkan. Sekolah dapat memiliki kurikulum sekolah penggerak berdasarkan komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jumlah peserta ada 20 orang. Kemudian alat dan bahannya, laptop, infocus, LCD, modul, kemudian referensi lain yang mendukung. Bapak Ibu, terkait dengan komponen kurikulum satuan pendidikan atau tadi yang disebut dengan KOS ya, Bapak Ibu. Nah, KOS itu tadi apa? Bisa bantu Pak Nurdin, Bu Clara, apa KOS tadi? Komponen kurikulum operasional. Kurikulum operasional sekolah. Oh, ya, disingkat dengan KOS. Oke, tetap semangat ya. Nah, seperti alur itu tadi, kita ada brainstorming ya. Nah, kita brainstorming dulu, Ibu Clara, Pak Nurdin, ya, sahabat-sahabat saya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum?
dan apa manfaat dari komponen kurikulum bagi satuan pendidikan? Bisa bantu saya, Ibu, Bu Clara, apa sih kurikulum itu? Seperangkat seperangkat sumber belajar. Oh iya, seperangkat sumber belajar. Manfaatnya apa kira-kira, Pak Nurdin? Manfaat dari komponen kurikulum itu apa? Baik, ini kurikulum ya. Nah, saya kira kita paham cuman susah aja ya menyebutkannya atau menjelaskannya. Nah, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, manfaat komponen kurikulum operasional atau KOS itu untuk apa? Nah, ini untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil ya, refleksi dari semua unsur pendidikan. Jadi memang harus berdasarkan refleksi. Nah, kemudian ditinjau secara berkelanjutan guna disesuaikan dengan dinamika perubahan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, ini Bu Clara, Pak Nurdin terkait dengan apa sih tadi kurikulum? Manfaatnya seperti itu ya. Nah, baik, kita sudah brainstorming. Selanjutnya apa saja sih komponen yang ada di dalam KOS itu, kurikulum operasional satuan pendidikan? Ya, kita jangan lupa itu Bu. Jadi ada istilah baru KOS gitu ya, bukan kos-kosan tapi kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, yang pertama komponen yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik ini Bapak Ibu nanti dari mana kita bisa tahu karakteristik satuan pendidikan? Yang melalui analisis konteks. Saya kira ini sudah selalu kita lakukan. Kemudian bagaimana merumuskan analisis konteks itu? Itu dirumuskan berdasarkan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah. Dalam hal ini ada peserta didiknya seperti apa, sosialnya, budayanya, gurunya, dan tenaga kependidikan, karakteristik sekolah itu bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua itu adalah visi, misi, dan tujuan. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, visi Bapak Ibu ini harus selalu kita revisi, karena tadi di awal komponen satuan operasional sekolah ini harus berdasarkan refleksi ya. Refleksi dari stakeholder tentunya. Nah, visi ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang. Kemudian nilai-nilai apa yang dituju. Kemudian visi juga merupakan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila atau P3 tadi itu. Nah, misi itu apa, Bapak Ibu? Misi itu menjawab bagaimana sekolah untuk mencapai visi. Nah, nilai-nilai penting apa yang dipegang selama menjalankan misi. Nah, tujuan sekolah itu apa? Ini merupakan tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, tujuan ini menggambarkan patok-patok penting yang selaras dengan misi atau strategi sekolah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang terpenting lagi Bapak Ibu, tujuan ini kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut harus selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi karakteristik satuan pendidikan, yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Nah, komponen yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Bapak Ibu, ini bagaimana terkait pengorganisasian pembelajaran? Ini cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Nah, bagaimana sekolah mengelola pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran atau CIP dan profil pelajar Pancasila.
Nah, kegiatannya bisa berupa kegiatan ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, kemudian komponen yang keempat itu rencana pembelajaran. Ini rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Nah, berisi apa? Berisi alur pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Nah, program prioritas satuan pendidikan. Nah, itu udah 4 ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian 2 lagi dari komponen, ini yang komponen yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini merupakan kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, siapa yang melakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan? Pelaksananya adalah para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi pemimpin internal itu tentu saja kepala sekolah. Ya. Nah, kemudian ya, lampiran. Nah, nanti di dalam KOS, kurikulum operasional sekolah, kita ada 3 lampiran yang bisa kita lampirkan di KOS. Yang pertama adalah contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas yang menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema, kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran dari pilihan tema, dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Dan yang ketiga, referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita yang terakhir kita berefleksi dan penutup. Nah, apa yang sudah Anda pahami dan apa yang belum Anda pahami? Bisa bantu Bu Clara, kita refleksi dulu apa sih yang sudah Ibu pahami dari paparan saya tadi yang kita belajar bareng tadi? Saya, Bu. Bu Clara? Oh iya, Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin ya. Yang saya pahami adalah yang pertama pengertian kurikulum, kemudian yang kedua adalah manfaat kurikulum, yang ketiga komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum, atau istilahnya KOS. Ya, KOS, ya, baik. Operasional sekolah. Ya. Baik, yang belum dipahami semua sudah paham. Saya senang sekali kalau semuanya paham. Iya, ya mungkin ya yang belum dipahami analisis konteksnya. Oh ya, baik. Nah, analisis konteks nanti Ibu Clara kita akan bahas tersendiri dari yang nggak kita pahami. Nanti ada kita tidak lanjut karena nanti kita buat khusus melakukan analisis konteks seperti biasa. Nanti kita buat timnya, kita buat analisis konteks bersama-sama supaya kita paham ya. Ya. Itu ya Bu Clara. Nah, kemudian kita masuk ke penutup, ini penguatan untuk kita semua. Nah, penutup pada kegiatan hari ini yang perlu kita cermati tadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tentu saja berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS. Baik Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan sebelum sesi ini kita tutup? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, senang sekali. Mari kita aplaus semua. Aplaus untuk Bu Hatmayani. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu luar biasa sekali. Oke. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya dengan topik yang berbeda. Salam sehat untuk kita semua. Dan nanti kalau ada yang tidak paham, Bapak Ibu boleh
kontak saya karena kita juga sudah ada grup WA-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.